Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Syarani Irfan dengan NIM 220901502092. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen dari masa ke masa. Mengapa teori ini berkembang? Manajemen dan organisasi adalah produk sejarah keadaan sosial dari tempat kejadian. Jadi kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti mana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada kurun waktu tertentu dalam sejarah. Salah satu pelajaran sentral dengan belajar evolusi teori manajemen ini adalah kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan dari mereka yang telah mendahului dalam mengendalikan nasib organisasi. Jadi terjadinya evolusi pada teori manajemen karena adanya faktor berbeda pendapat dan kegagalan pada percobaan dalam mengendalikan nasib organisasi. Apa saja teori yang berkembang? 1. Teori manajemen ilmiah. Kedua, teori organisasi klasik. Ketiga, hubungan manusiawi. Dan yang keempat, teori manajemen modern. Mau tahu perbedaannya? Simak video ini. Yang pertama, teori manajemen ilmiah pada tahun 1870 hingga 1930. Salah satu tokoh teori manajemen ilmiah adalah Frederick Winslow Taylor. Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah satu tokoh terbesar terbesar manajemen. Ia dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Berdasarkan penelitian dan analisisnya, ditetapkan beberapa prinsip baru yang menggantikan prinsip lama, yaitu sistem trial and error. Kesimpulan dari penelitiannya adalah perusahaan akan mendapatkan hasil yang memuaskan apabila pekerjaan yang akan dilaksanakan direncanakan dengan memperhatikan segi teknologi maupun pelaksanaannya, melainkan sistem coba-coba dan menggantinya dengan metode ilmu pengetahuan di setiap kegiatan manajemen. Memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Langkah selanjutnya adalah memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Pekerja harus menerapkan ilmu pengetahuan di dalam menjalankan pekerjaannya. Antara pimpinan dan pekerja harus terdapat kerjasama yang baik. Yang kedua, teori organisasi klasik. Pada tahun 1900 hingga 1940, salah satu tokoh teori organisasi klasik, yaitu Henry Fayol, mengemukakan teori dan teknik administrasi sebagai dasar pengelolaan organisasi yang kompleks. Fayol dan Taylor mengemukakan hal-hal yang sama di mana prinsip-prinsip manajemen tertentu harus dipelajari oleh baik manajer maupun karyawan. Akan tetapi, Fayol lebih menitik beratkan kepada manajer tingkat bawah, sementara Taylor kepada manajer tingkat menengah dan atas. Dalam teori menurut Fayol, manajemen dibagi ke dalam 5 unsur, yaitu perencanaan, perorganisasian, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Yang kelima unsur tersebut, Fayol membagi 6 kegiatan manajemen, yaitu teknik produksi dan manufacturing produk, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan yang terakhir manajerial. Yang ketiga, hubungan manusiawi. Teori hubungan antar manusiawi ini dipelopori oleh Elton Mayo pada tahun 1930-an. Teori ini melengkapi organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Salah satu tokoh teori hubungan manusiawi ini adalah Hugo Munsterberg. Teori tersebut menekankan pada pentingnya hubungan sosial yang disebabkan karena hubungan manusiawi atau interaksi, juga pada perhatian terhadap pegawai dan proses kelompok yang terjadi di antara anggota organisasi. Dalam teori ini beranggapan bahwa komunikasi interpersonal untuk mengubah perilaku seseorang lewat interaksi untuk membangun suasana akrab dalam kerjasama yang dapat memberikan motivasi dalam bekerja dengan perasaan puas. Teori ini lahir karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan. Yang keempat,
Teori manajemen modern. Pada tahun 1940, tokoh manajemen pada masa ini adalah Douglas MacGregor yang terkenal dengan teori X dan Y. Teori XY ini merupakan salah satu teori perilaku. Teori manajemen modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Teori manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep, yaitu teori tentang perilaku organisasi atau organizational behavior dan manajemen kuantitatif, manajemen section. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya kedua teori tersebut. Yang pertama, teori perilaku. Pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan kelompok perilaku, yaitu yang pertama, perilaku individu per individu. Yang kedua, perilaku antar kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, perilaku antar kelompok sosial. 2. Teori kuantitatif atau manajemen sections. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah seperti kegiatan penganggaran modal, manajemen aliran kas, pengembangan strategi produk, perencanaan program, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Itulah pemaparan materi perkembangan teori manajemen dari masa ke masa dari saya. Saya sadar akan kurangnya dari materi yang saya paparkan, dan lebihnya mungkin itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Dengan ini saya undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.